Halo teman-teman Info Fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Cecin dan kali ini ditemani oleh Mas Erwin Mulyadi. Halo. Hari ini kita akan merekomendasikan beberapa kamera yang populer, terlaris, dan sangat good value untuk teman-teman beli di tahun 2021 ini. Ya, bisa dibilang video ini juga sebagai panduan belanja juga nih buat teman-teman ya yang ingin cari kamera di tahun 2021 ini. Kita langsung aja, kamera yang pertama akan kita bahas adalah Fuji X-T200 ya. Kamera ini sekaligus bisa jadi adalah kamera yang paling murah di daftar kita nih, yaitu dijual di bawah 10 juta. Gitu. Jadi memang itu sudah diprediksi bakal populer ya. Karena dia meneruskan X-T100 yang sebelumnya juga laris gitu. Tapi kali ini dengan menambah banyak hal, misalnya video 4K dan kemudian juga dengan titik fokus yang ditambah. Jadi titik fokusnya sekarang 425 titik, sama kayak di X-T3 bahkan gitu. Betul. Dan X-T200 ini adalah keluarga X-T yang paling murah ya, makanya dia bedanya sensor yang dikasih adalah sensor yang bukan X-Trans, tapi sensor yang 24 megapiksel APS-C yang Bayer. Ya Bayer ini bisa dibilang sama seperti kamera yang selain Fuji ya, itu semuanya menggunakan Bayer. Dan kamera ini tuh uniknya, dia memiliki desain ringkas, tapi LCD-nya itu bisa dilipat, articulated. Nah, LCD lipat ini juga unik karena dia memiliki aspek rasio 16:9. Dan jadi penggunaan menunya itu seperti kita menggunakan handphone. Jadi sepertinya Fuji memang ingin menyasar segmen generasi muda yang membuat konten foto maupun video. Iya, jadi pas kita uji, itu sangat menarik sekali karena kamera ini bisa autofokusnya juga sudah cepat. Ya, itu yang saya rasakan dibanding dengan X-T100 yang sebelumnya. Jadi cocok banget untuk generasi muda yang mungkin ingin membuat konten video maupun foto. Ya, yang kedua adalah Canon EOS M50 Mark II. Nah, ini ada banyak kemiripan sama yang ke-1 yang Fuji X-T200 tadi nih. Baik dari harganya, spesifikasinya, dan juga desainnya ya. Dan kita tahu lah M50 Mark II itu sebetulnya adalah melanjutkan M50 yang lama yang ya udah laris sekali ya. Itu bisa dibilang EOS M sejuta umat lah ya. Itu kita rekomendasikan tahun lalu juga. Betul, ya. Dan M50 Mark II ini memang kelihatannya kan tidak banyak peningkatan dibanding yang M50 lama. Dari spesifikasi dan lain-lain masih banyak samanya. Tapi ya good news-nya harganya juga sama. Iya. Gitu. Karena ada promo, ya harganya jadi sama. Dan keuntungan dari M50 Mark II itu lebih ke software-nya, yaitu kita bisa rekam video vertikal langsung tanpa harus ngedit lagi kan. Itu salah satu keuntungannya. Dan juga sistem autofokusnya kan ada sedikit algoritmanya, ada perbaikan juga, bisa lebih cepat, bisa lebih bagus dalam tracking ya. Iya, memang. Face and eye detection gitu. Ya, tapi ya dari M50 Mark II ini kita bisa lihat bahwa Canon itu kan di EOS M punya banyak pilihan ya. Ada M100, ada M5, M6. Tapi memang M50 ini yang bisa dibilang paling menonjol ya, paling sukses. Ya, salah satu alasannya menurut kami ya adalah desain yang ideal, ada jendela bidik di atas, ada layar yang bisa dilipat ke samping, dan juga jangan dilupakan penggunaan menu-menu dan ya fitur-fitur Canon itu termasuk mudah, autofokusnya juga dual pixel AF. User jadi interface. Iya, interface-nya ini akan banyak disukai misalnya buat ya yang belum terlalu paham setting kamera atau masih belajar misalnya, ini cocok sekali gitu. Pemula mantap sekali, sudah lengkap lah dengan harga yang masih terjangkau. Iya, sekitar 10-11 jutaan ya. Yang ketiga yaitu Sony Alpha 6400. Nah, Sony Alpha 6400 adalah suatu kamera mirrorless yang lumayan compact ya dari desainnya, tapi memuat sensor yang lumayan besar, yaitu sensor APS-C dengan 24 megapiksel. Iya. Nah, sebenarnya Sony Alpha 6000 series ini sangat populer, dimulai dari Alpha 6000 yang sampai sekarang pun masih populer saya pikir. Iya. Nah, tapi memang karena sudah lama ya mungkin agak sedikit ketinggalan zaman di tahun 2021 ini. Makanya ada beberapa penerusnya, salah satunya ya Sony Alpha 6400 ini. Kenapa? Karena peningkatannya lumayan banyak ya. Jadi dari sistem autofokusnya, titiknya makin banyak, face eye detection-nya makin bagus. Terus kemudian 4K videonya juga sudah bagus dan
juga bisa S-Log gamma. Jadi kalau misalnya kita merekam dalam kontras tinggi, itu bisa ketolong seperti itu. Iya, bisa di-grading nanti waktu edit ya. Harganya juga menurut saya terjangkau ya, sekitar 13 juta body only. Tapi teman-teman yang mungkin, wah saya mau cari yang lebih murah lagi, yang mungkin mendekati 10 juta, Sony juga menyediakan Sony Alpha 6100. Ya bisa dibilang adiknya yang lebih terjangkau, tapi ada sedikit pengurangan dari Alpha 6400. Misalnya nggak punya S-Log gamma, dia punya jendela bidiknya resolusinya lebih rendah ya, seperti Sony Alpha 6000. Dan juga nggak ada dust and moisture resistant, jadi mesti lebih hati-hati karena bodinya itu lebih plastik, bukan pakai magnesium alloy seperti Alpha 6400 gitu. Iya sih, dan 6400 ini juga kan kita bahas juga di tahun lalu ya. Dan memang kalau kita tanya di APS-C-nya Sony, yang mana nih yang paling diminati ya. Nah ini memang jadi agak kebagi-bagi ya, tapi tetap kita di sini suggest adalah A6400. Meskipun kalau ada yang, ya saya pengen yang A6000 aja gimana, ya paling tidak pertimbangkan yang A6100 gitu ya. Betul. Yang keempat, ini dari Lumix yang bersaing ketat dengan Sony tentunya ya, untuk teman-teman yang suka hybrid ya, foto dan video. Di sini kita rekomendasikan Lumix G95 yang harganya sama gitu loh, ya 13 juta. Tapi memiliki spesifikasi yang berbeda, jadi diperuntukkan mungkin untuk orang-orang yang berbeda juga sih, sebenarnya agak berbeda. Pertama adalah kamera Lumix G95 ini bentuknya itu sedikit lebih besar, dia lebih kayak mini DSLR. Jadi keuntungannya ya bisa gripnya tuh bisa lebih mantap. Dan selain itu dia punya sensornya berbeda. Dia sensor lebih kecil, micro four thirds system, tapi jadinya punya keuntungan. Misalnya dia lensa-lensanya kecil-kecil. Dan selain itu dengan ukuran sensor kecil lebih mudah di stabilization. Nah, jadi di G95 ini beda sama Sony Alpha 6400. Dia punya built-in stabilization yang sangat berguna untuk teman-teman yang merekam video atau foto, tapi tidak menggunakan alat bantu nih. Misalnya waktu hiking, mungkin repot ya bawa gimbal atau pakai tripod gede. Nah, itu bisa sangat membantu sekali. Dan sudah weather shield, jadi hujan-hujanan juga splash proof segala macam udah aman banget. Ya, itu keuntungannya. Tapi tentunya dia juga punya suatu catatan nih, ya kan? Misalnya dia pakai sistem autofocus yang DFD. Jadi untuk foto sebenarnya udah cepet banget sih, nggak masalah sama sekali. Tapi kalau misalnya untuk video, nah kadang-kadang untuk subjek yang bergerak, dia bisa jadi agak sedikit hunting ya. Kadang-kadang bisa di belakang itu bisa ada sedikit pergerakan, fluttering gitu-gitu. Jadi itu sesuatu yang teman-teman harus perhatiin juga yang untuk G95 ini. Nah, tapi overall kalau teman-teman gayanya run and gun, outdoorsy ya, banyak keluar dengan weather yang tidak menentu dan pengen package sistem yang sama kamera dan lensa yang kecil-kecil ya, ini G95 menurut saya udah keren banget. Dan juga untuk teman-teman yang mau rekam video terus-menerus, unlimited, streaming, itu mantap banget menurut saya. Ya, kamera selanjutnya yang kelima nih yang akan kita bahas adalah dari DSLR nih, yaitu Canon 90D. Ya, DSLR itu juga kita lihat masih banyak yang butuh, yang cari ya. Dan 90D termasuk kamera yang masih baru. Dia evolusinya terus-menerus dari zaman ya dulu 50, 60, 70, 80D ya. 80 sampai 90D. Iya, udah angkanya kayaknya udah pas tuh di 90D. Dan ya memang kamera ini adalah kamera yang APS-C dengan 32 megapiksel, jadi lebih banyak dibanding kamera APS-C yang lain. Juga 4K-nya juga sudah full, dan dia itu kalau kita gunakan tentu sebagai DSLR kita bisa melihat dengan jendela bidik optik, dengan cerminnya itu ya. Dengan 45 titik fokus yang bisa mendeteksi wajah. Ini keren sekali sih. Tapi juga saat kita masuk ke mode live view, nah live view-nya juga enak karena dia ada dual pixel AF, juga dia bisa touchscreen. Jadi dia tuh bisa seolah seperti mirrorless juga. Rasanya gitu. Seperti mirrorless kalau pakai monitor untuk mengkomposisi, dan kalau kita mau pakai jendela bidik itu juga bisa. Keuntungannya ya nggak ada lag dan kita langsung bisa lihat terus-menerus ya, karena dia kaca, bukan merupakan replay dari live view-nya. Iya, betul sekali. Dan ini bahkan bisa dibilang samanya dengan mirrorless adalah kita waktu live view kita juga bisa memilih electronic shutter. Jadi bisa memilih shutter yang lebih cepat dari misalnya 1/8000, nah kita bisa lebih cepat lagi.
bisa bilang sudah lengkap. Nah, ngomong-ngomong DSLR 90D ini cocok buat siapa kan? Seperti itu yang paling teman-teman pikir. Jadi kalau 90D saya pikir cocok banget untuk teman-teman yang mungkin bekerja ya, terutama di bidang dokumentasi, perlu kamera dengan kinerja yang bagus. Dan juga ekosistem yang sudah bisa dibilang tuh matang, karena dia kan menggunakan DSLR yang mount yang EOS dari Canon, yang lensa-lensanya udah luar biasa banyak banget gitu loh. Dan dengan harga yang cukup terjangkau, karena kalau kamera mirrorless, memang kalau dari kameranya mungkin harganya nggak terlalu beda sama DSLR, cuma kalau kita lihat dari harga lensa-lensanya, ya jelas yang lensa-lensa yang DSLR yang dulu itu banyak sekali yang di bawah 10 juta dan bagus-bagus. Oh ya, bicara soal harganya, 90D ini memang sebagai kamera APS-C kalau dibandingkan sama yang sebelumnya sudah kita bahas, memang sedikit lebih mahal ya. Jadi dia dijual di 17 jutaan body saja. Tapi ya seperti yang tadi dibilang, dengan semua kelebihannya dan segmennya juga ya, karena 90D kan dia bukan di segmen profesional, bukan di segmen entry level dia, tapi lebih di atasnya. Gitu. Ya, kita lanjut di daftar ke-6. Nah, ini supaya afdol kita juga masukkan DSLR satu lagi dari Nikon ya. Karena Canon dan Nikon kan dari dulu adalah memang kita lihat kaitannya dengan DSLR sangat kuat ya. Mereka masih memproduksi juga sampai saat ini gitu. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah DSLR yang sebenarnya sudah agak lama, tapi masih banyak yang minat, yaitu Nikon D750. Gimana tuh? Nah, kalau di sebelumnya itu 90D itu dijual di 17 jutaan body only, maka yang ini D750 itu saat video ini dibuat harganya itu sudah sekitar 18 atau 19 jutaan gitu. Tambah 1-2 juta aja bisa dapat kamera full frame nih. Nah, itu dia. Jadi bedanya ya yang kita bisa dapat adalah full frame, dan ini memang salah satu pilihan full frame yang paling terjangkau ya untuk saat ini gitu. Memang dari sisi fitur dan bodinya, walaupun ya Nikon D750 ini juga memiliki spesifikasi yang bagus ya, tapi memang kita mesti akui untuk zaman saat ini ada beberapa fitur yang sudah mulai tertinggal. Sebutlah misal ya kalau kita bicara video, dia masih Full HD. Atau misalnya live view, ya live view dia tidak seenak misalnya 90D ya. Jadi kita nggak bisa bilang kalau lagi live view ini kayak mirrorless, nggak juga gitu. Karena sistem autofocus waktu di live view itu masih lambat. Tapi bagi teman-teman yang hanya ingin menggunakan kamera D750 ini untuk fotografi, ini masih sangat bagus sekali dari kualitas gambar yang dihasilkan maupun juga fitur-fiturnya, ergonominya itu untuk foto, untuk dokumentasi seperti wedding, untuk bahkan untuk bekerja ya. Itu mantap dan sangat good value karena harganya sudah di bawah 20 juta saat kita membuat video ini. Ya, apalagi bodinya Nikon D750 ini juga memenuhi ekspektasi yang bekerja dengan lebih serius. Misalnya dia udah weather seal dan juga tersedia 2 slot untuk memory card gitu. Jadi lebih tenang lah kalau kita lagi motret ya. Betul, dan ekosistem lensa DSLR itu sudah sangat banyak ya kan, sudah puluhan tahun dari Nikon maupun dari pihak ketiga. Yang ketujuh yaitu Fuji XS10. Nah, kamera ini pernah saya review dan sangat unik. Dia berbeda dengan kamera Fuji pada umumnya karena desainnya sudah lebih mainstream seperti kamera DSLR yang mini ya. Tapi dia mirrorless dengan sensor APS-C 26 megapiksel dengan sensor yang kualitasnya itu teknologi terbaru nih ya. Dengan film simulation yang bisa dibilang lengkap. Nah, dia juga punya stabilization meskipun ukurannya lumayan kecil nih Mas Erwin. Jadi cocok bagi teman-teman yang mungkin run and gun ya, bikin kontennya sambil foto, video, tapi nggak bawa gimbal, nggak bawa tripod, kayak gitu sangat oke banget untuk itu. Dan juga untuk yang teman-teman yang baru untuk ingin bikin konten, itu juga kamera ini lebih simpel daripada kamera-kamera Fuji yang gaya-gaya zaman dulu yang retro. Karena banyak juga yang pemula bingung nih shutter speednya gimana ngaturnya, karena retro style kalau yang ini ada mode dialnya ya, jadi ada mode auto ya, dan videonya juga udah bagus, udah 4K, sistem autofokusnya juga sudah cepat, dengan dijual dengan harga yang tidak terlalu mahal juga ya. Berapa Mas Er kurang lebih? Ya harganya sekitar 16 juta. Iya, dan banyak juga teman-teman yang menanyakan kepada saya, apakah Fuji XS
10 ini cocok untuk bekerja. Dan menurut saya sih sebenarnya kurang cocok untuk bekerja ya dari spesifikasinya. Lebih cocok abangnya atau saudaranya, yaitu Fuji X-T3. Kenapa? Karena dia itu lebih kokoh, sudah weather shield, bisa pasang optional battery grip. Jadi waktu kerja kita nggak usah khawatir, baterai udah mau habis belum ya gitu ya. Dan kemudian juga dia punya dual card slot. Nah, spesifikasinya mirip, 26 megapiksel APS-C dengan external sensor. Nah, cuman desainnya itu agak unik nih. Desainnya itu seperti kamera film analog. Jadi shutter speed-nya punya roda sendiri. Dia nggak punya mode dial. Jadi bagi teman-teman yang mungkin pemula, ya mungkin perlu adaptasi dulu, mesti belajar dulu lah ya. Ya, menambahkan sedikit lagi tentang X-T3 ini, dia juga cocok buat pekerja foto yang serius ya, karena dia juga punya speed yang cepat ya, bisa 20 fps, juga bodinya solid sekali, dan layar lipatnya itu unik ya, dia bisa dilipat ke arah yang vertikal gitu, jadi waktu kita vertikal, kita tetap bisa tilt ke atas, ini menarik sih. Lebih disukai untuk fotografer semestinya, bukan untuk video ya. Iya, jadi teman-teman yang lebih condong ke fotografi, mungkin lebih cocok X-T3 daripada XS10 menurut saya sih. Kita sudah sampai di daftar yang ke-9 nih, kamera yang kita bahas. Dan yang kita akan bahas kali ini adalah sebuah kamera full frame, terjangkau, dan mirrorless gitu. Dan itu adalah Sony A7 Mark II. Ya, sebuah kamera yang memang sudah agak lama, kita juga tahun lalu sudah bahas juga ini. Tapi kita mesti akui, dia masih tetap banyak disukai, dicari. Karena ada dua alasan. Ya, pertama harganya. Dan kedua, dia memiliki stabilizer IBIS di sensornya. Itu yang unik ya, dengan harga segitu dia punya sensor shift. Tapi tentu A7 Mark II ini juga adalah kamera yang oke, dalam arti dia sudah megapikselnya sudah 24 mega, dan juga dia memiliki titik fokus yang cukup lah, yaitu 117 titik. Meskipun untuk pembandingnya misalnya dengan yang generasi yang lebih baru, ya ini tentu kalah ya. Tapi setidaknya dia sudah ada deteksi fasa yang kalau pas kita butuh kayak fokus continue ini bisa. Ya, hanya saja yang A7 Mark II ini belum memiliki sebuah fitur yang disebut touchscreen ya. Ya, mungkin untuk saat ini kita mungkin sedikit kaget. Karena touchscreen itu sudah sesuatu yang biasa ya untuk mengakses menu atau minimal memilih titik fokus. Tapi di A7 Mark II belum ada. Iya. Dan ngomongin soal sistem autofocusnya, dia ada face detection yang oke juga untuk mengikuti subjek bergerak, tapi sayangnya memang dia lebih limited. Jadi bagian tengah saja. Kalau di bagian ujung-ujungnya dia contrast detect yang lebih lambat. Dan juga sistem autofocusnya nggak secepat abang-abangnya atau generasi penerus Sony Alpha, yaitu kalau kita di kondisi yang gelap, itu agak susah ngunci fokusnya. Itu juga salah satu yang perlu ngomongin. Tapi di lain pihak, kalau kita ngomongin Sony Alpha E-mount gitu, itu lensa-lensanya udah luar biasa banyak. Selain itu teman-teman bisa adaptasi lensa-lensa yang jadul ya ke dalamnya dan mendapatkan fasilitas steady shot. Dengan harga yang 18 juta, teman-teman udah dapat paket 2870. Ya bisa dibilang harga kameranya itu sekitar 15 juta, itu sangat terjangkau sekali untuk kamera mirrorless yang full frame dengan IBIS gitu. Yang ke-10 yaitu Sony Alpha 7 III. Nah, kamera full frame mirrorless ini sangat populer juga karena banyak peningkatan dari yang sebelumnya. Tapi juga harganya otomatis lumayan banyak selisihnya, yaitu 10 juta. Jadi kamera Sony Alpha 7 III ini harganya 25 juta body only. Tapi peningkatannya lumayan. Misalnya dia punya sensor full frame 24 megapiksel, sama ya. Tapi dia BSI, ya backside illuminated. Jadi dia di low light itu lebih bagus. Dan ISO yang bisa kita pilih sampai 200.000. Tinggi sekali. Sistem autofocusnya juga jauh lebih cepat dan sudah mendukung Face Eye Detection sampai 693 titik ya, dibandingkan dengan hanya 117 titik di generasi sebelumnya. Selain itu dia juga ada dual card memory slot, kemudian bodinya lebih kokoh, lebih enak digenggam, sudah dust and moisture resistant, jadi kita lebih merasa tenang lah kalau main-main di outdoor seperti itu ya. Dan baterainya itu jauh lebih besar ya, kapasitasnya mungkin sekitar hampir 3 kalinya. Jadi kita nggak perlu ganti-ganti baterai atau bawa banyak baterai seperti yang generasi sebelumnya itu. Iya, memang baterai itu sering menjadi isu kalau sebelumnya karena cepat sekali habis ya. Yang ketiga ini bisa lebih tahan lama.
Jadi memang kelihatannya peningkatannya tuh luar dalam ya. Dari fisik luarnya ada penataan ulang desainnya, tombolnya, ada joystick, layar sentuh, baterainya juga. Kemudian akhirnya sudah weather resistant ya. Iya. Kemudian juga di dalamnya ya peningkatannya banyak sekali. Kalau bisa saya tambahkan juga ada speednya meningkat ya, jadi 10 fps. Kemudian juga videonya kan sekarang bisa 4K ya, dengan S-Log Gamma itu. Iya, jadi bisa dibilang paket komplit bagi teman-teman yang mungkin ingin bekerja itu juga sudah mampu ya, udah bisa banget. Dan untuk entusias, untuk hobi ya juga oke banget. Untuk segala jenis fotografi bisa dibilang cukup lengkap. Ya itulah 10 kamera yang terlaris di tahun 2021 ini. Dan kalau kita lihat trennya lebih banyak memang kamera mirrorless, karena banyak sekali pabrikan yang sudah lebih fokus ke pengembangan kamera mirrorless. Jadi nggak terlalu banyak kamera DSLR yang baru. Iya, betul sekali ya. Kita bisa dengan mudah menyimpulkan itu ya yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa lihat bahwa yang diinginkan oleh masyarakat pengguna kamera saat ini itu lebih kepada kamera yang bisa diandalkan untuk buat foto dan sekaligus buat video, atau istilahnya adalah hybrid ya. Iya. Gitu. Dan kebanyakan yang diinginkan oleh teman-teman juga yang harganya terjangkau, Mas Erwin. Kalau bisa di bawah 20 juta, ya kan? Iya. Nah, memang kalau dengan harga 20 juta ke bawah, kalau kita inginkan kamera full frame, pilihannya sampai sekarang ini tidak terlalu banyak. Dan mungkin kita perlu nunggu lagi beberapa tahun lagi sampai kamera-kamera yang mirrorless full frame itu mulai turun lagi harganya, ya seperti itu. Ya tentunya kita berharap kamera yang full frame itu semakin ke depan harganya semakin terjangkau ya, karena kita juga tahu kualitas full frame itu dibutuhkan juga untuk orang yang hobi maupun yang kerja gitu. Dan kita juga masih menantikan nih 2021 akan ada kamera apa lagi di depan gitu. Dan sebagai info juga, harga yang tadi kita sebut adalah harga yang berlaku di saat video ini dibuat di bulan ini ya. Karena kan harga dan promo itu bisa berubah-ubah tiap bulan ya gitu. Betul. Jadi kalau teman-teman punya komentar atau pertanyaan ataupun punya rekomendasi juga, silakan tulis di komentar di bawah dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.